Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal trigonometri, jumlah, selisih, dan hasil kali dari rumus-rumus trigonometri. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui A tambah B sama dengan Pi per 3, dan sin A kali sin B sama dengan seperempat. Kita diminta nilai dari cos dalam kurung A min B. Nah, kamu perhatikan yang diketahui ini ya. Nah, ini kita kasih cos dua-duanya ya. Jadi cos A tambah B ya sama dengan cos Pi per 3. Nah, kamu ingat rumus cos A tambah B bisa kita uraikan menjadi cos A dikali cos B ya dikurang sin A kali sin B. Oke, ini sama dengan cos 60. Ya, sekarang kita ganti. Kita sudah punya nilai sin A kali sin B. Berarti bisa kita tulis cos A dikali cos B dikurang 1/4 sama dengan cos 60 itu 1/2. Berarti cos A kali cos B bisa kita tulis 1/2 ditambah 1/4. Ya, jadi nilai dari cos A kali cos B itu sama dengan, kalau kita samakan menyebutnya dengan 4, menjadi 2 tambah 1 sama dengan 3/4. Oke, sekarang kita diminta nilai dari cos A min B. Jadi kita tulis di sebelah sini ya. Cos dalam kurung A min B. Ini kalau kita tulis jadi cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Oke, berarti tinggal kita ganti nilainya. Ya, cos A kali cos B tadi nilainya adalah 3/4 ditambah sin A kali sin B 1/4. Berarti sama dengan 4/4 sama dengan 1. Oke, berarti jawabannya yang E. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Diketahui P dan Q adalah sudut lancip. P min Q sama dengan 30 derajat. Jika cos P dikali sin Q sama dengan 1/6, maka nilai sin P kali cos Q berapa? Nah, kita perhatikan di sini ada cos, ada sin. Nah, maka bentuk yang ini nih, ya, kita tambahkan sin saja. Jadi sin dalam kurung P min Q sama dengan sin 30 derajat, ya. Nah, ini kita uraikan menjadi sin P dikali cos Q dikurang sin Q dikali cos P sama dengan setengah. Oke. Nah, sekarang kamu perhatikan, kamu sudah punya nilai cos P dikali sin Q yaitu 1/6. Berarti bisa kamu tulis sin P dikali cos Q dikurang 1/6 sama dengan 1/2. Berarti sin P dikali cos Q sama dengan 1/2 ditambah 1/6. Nah, kamu samakan penyebutnya dengan 6. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4/6. Berarti jawabannya yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui tangen alfa sama dengan 3/4, tangen beta 5/12, alfa dan beta adalah sudut lancip. Maka diminta nilai cos dalam kurung alfa tambah beta. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita punya nilai tangen alfa sama dengan 3/4. Nah, ini kita buat segitiga siku-sikunya ya. Nah, kita tahu tangen itu adalah berarti 3, 4, 5. Nah, dari bentuk ini kita bisa dapatkan ya sin alfanya itu 3/5. Kemudian cos alfanya sama dengan 4/5. Oke, sekarang yang kedua kita perhatikan, kita punya tangen beta. Kita buat lagi. Tangen beta sama dengan 5/12. Jadi kalau kita buat segitiga siku-sikunya, nah, tangen itu 5, 12, di sini berarti 13. Berarti kita dapatkan sin beta itu sama dengan 5/13. Kemudian cos beta sama dengan 12/13. Oke. Nah, ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini ya.
Berarti cos dalam kurung alfa tambah beta, ini kalau kita uraikan menjadi cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Oke, berarti kalau kita lanjutkan menjadi cos alfanya kita ganti yaitu 4/5 ya, dikali cos betanya 12/13 dikurang sin alfanya 3/5 ya, dikali 5/13. Berarti sama dengan 48/65 dikurang 15/65. Berarti ini sama dengan 33/65. Jadi jawabannya yang D. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan pada segitiga lancip ya, diketahui cos A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 12/13. Nah, kita diminta nilai dari sin C ya. Ini adalah segitiga ABC lancip ya. Berarti kalau kamu ketahui ada cos A sama dengan 4/5, nah kita buat dulu segitiganya ya. Nah, di sini 4, di sini 5, jangan lupa ini sudut A-nya, berarti sini 3. Berarti kamu bisa dapatkan sin A sama dengan 3/5. Oke. Kemudian yang kedua, kamu punya sin B. Ya, sin B itu nilainya sama dengan 12/13. Kalau kita buat segitiga siku-sikunya, ini sudut B, berarti sini 12, sini 13, sini 5. Berarti cos B itu sama dengan 5/13. Oke. Nah, sekarang kamu ketahui dalam sebuah segitiga ya, sudut A ditambah sudut B ya, ditambah sudut C itu nilainya harus 180. Kan gitu ya? Berarti kalau kita tuliskan berarti C sama dengan 180 dikurang A tambah B ya. Nah, berarti kalau keduanya kita kasih sin, ini menjadi sin C sama dengan sin dalam kurung 180 min A tambah B. Oke. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini bisa ditulis sin C sama dengan sin dalam kurung A tambah B. Ya. Nah, ini kita uraikan nih. Nah, kita uraikan menjadi sin A kali cos B ya, ditambah sin B dikali cos A. Berarti sin A-nya kamu ganti, yaitu 3/5 dikali cos B-nya 5/13 ditambah sin B-nya kamu lihat 12/13 dikali cos A-nya 4/5. Berarti sama dengan 15/65 ya, ditambah 48/65. Berarti sama dengan 63/65 ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Diketahui sin A sama dengan 45, sin B 7/25 dengan A sudut lancip dan B sudut kumpul. Nah, kamu perhatikan sin A-nya itu sama dengan 4/5 ya. A itu lancip, berarti ada di kuadran 1. Nah, kalau kita buat segitiga siku-sikunya, di sini sisi A ya. Berarti di sini 4, di sini 5, di sini 3. Berarti kita punya cos A sama dengan 3/5. Oke. Kemudian yang kedua, kita punya sin B ya sama dengan 7/25. Nah, B-nya ini tumpul, berarti ada di kuadran 2. Berarti kalau kita buat segitiga siku-sikunya dengan B di sini ya, berarti ini 7, 25. Nah, maka di sini 24. Maka kita punya cos B-nya, ingat karena di kuadran 2 jadi min 24/25. Oke. Nah, sekarang yang diminta adalah nilai cos dalam kurung A min B. Nah, ini kita uraikan menjadi cos A kali cos B ya, ditambah sin A dikali sin B. Oke. Kamu ganti nilainya. Cos A tadi berapa? 3/5 dikali cos B-nya min 24
per 25. Oke, ditambah sin A-nya 4 per 5 dikali sin B-nya 7 per 25. Nah, ini kalau kita lanjutkan menjadi sama dengan min 72 per 125 ditambah 28 per 125. Berarti menjadi min 44 per 125. Jadi jawabannya yang D. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan soal ini. Kita diminta menentukan nilai sin 45 kali cos 15 ditambah cos 45 kali sin 15. Nah, kalau kamu perhatikan, kita tulis dulu ya. Soalnya sin 45 dikali cos 15 ditambah cos 45 dikali sin 15. Nah, ini kalau kamu lihat, ini bentuknya kan mirip kalau saya tulis misalnya sin A kali cos B, ya, ditambah cos A dikali sin B, ya. Berarti kalau kita lihat ini adalah rumus dari sin dalam kurung A tambah B. Oke. Nah, berarti soal ini bisa kita tulis jadi sin 45 ditambah 15. Berarti sama dengan sin 60 sama dengan setengah akar 3. Oke, jawabannya yang C. Mudah bukan? Ya, sekarang kita perhatikan soal selanjutnya. Kita diminta untuk menentukan hasil dari persamaan ini ya. Nah, ini coba kita uraikan satu-satu ya. Yang sebelah sini dulu, kalau kita tulis jadi cos 45 dikali cos alfa ditambah sin 45 dikali sin alfa. Oke, plus, nah yang ini kita buka lagi. Berarti nulisnya cos 45 kali cos alfa dikurang sin 45 dikali sin alfa. Oke, per kita tulis. Nah, bawahnya yang ini dulu menjadi sin 45 cos alfa ditambah sin alfa kali cos 45. Plus, sekarang yang ini menjadi sin 45 gitu ya, dikali cos alfa min sin alfa dikali cos 45. Oke, kita uraikan nilainya. Cos 45 itu jadi setengah akar 2 kali cos alfa ditambah setengah akar 2 kali sin alfa plus setengah akar 2 kali cos alfa min setengah akar 2 kali sin alfa. Oke, bagian bawahnya sekarang kita tulis menjadi setengah akar 2 cos alfa ditambah setengah akar 2 sin alfa plus setengah akar 2 cos alfa dikurang setengah akar 2 sin alfa. Oke, kamu perhatikan, ada yang bisa disederhanakan. Mana? Ini kita coret ya. Nah, ini sama ini. Kemudian yang bagian bawahnya, ini sama ini. Oke, berarti kamu perhatikan, setengah akar 2 cos alfa ditambah setengah akar 2 cos alfa. Berarti jadi akar 2 cos alfa. Per bawahnya, setengah akar 2 cos alfa tambah setengah akar 2 cos alfa. Sama juga, akar 2 cos alfa. Berarti sama dengan 1. Oke, bisa dipahami ya? Oke, perhatikan soal selanjutnya. Kita diminta nilai dari cos 10 per cos 40 kali cos 50. Nah, sekarang kamu perhatikan dulu. Nah, bagian bawah ini ya. Ada cos 40 kali cos 50. Nah, kita ingat punya rumus 2 cos A kali cos B. Nah, ini kalau ditulis menjadi cos A tambah B, ya, ditambah cos A min B. Oke. Berarti kalau cos A kali cos B, nah ini bisa ditulis ya per 2, atasnya tetap ya cos A tambah B, nah, ditambah cos A min B. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu nilai dari cos 40 dikali cos 50.
Ya, berarti bisa kita tulis cos 40 tambah 50 ditambah cos 40 min 50 per 2. Oke, berarti ini sama dengan cos 90 ditambah cos min 10 per 2. Nah, ini kalau kita lanjutkan, cos 90 adalah 0. Nah, ini tetap cos 10 ya, karena tidak pengaruh, tandanya per 2. Berarti nilainya jadi setengah kali cos 10. Oke, baru kita selesaikan soal ini. Ya, nah kita tulis ini. Jadi cos 10 dibagi cos 40 kali cos 50 itu bisa ditulis cos 10 per setengah dikali cos 10. Berarti kalau kita lanjutkan, ini kan bisa dicoret ya. Nah, berarti nilainya jadi 1 per setengah sama dengan 2. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Kita diminta menentukan nilai dari cos 140 dikurang cos 100 per sin 140 min sin 100. Nah, kita tulis dulu ya rumus-rumusnya. Yang pertama ada rumus cos A dikurang cos B. Nah, ini sama dengan min 2 sin setengah A tambah B ya dikali sin setengah A min B. Oke. Yang kedua kita gunakan rumus ya, sin A min sin B. Nah, ini menjadi 2 cos setengah A tambah B ya dikali sin setengah A min B. Oke. Berarti soal ini bisa kita kerjakan ya. Ini kan cos A min cos B. Berarti bisa kita tulis min 2 sin setengah dalam kurung 140 tambah 100 dikali sin setengah 140 dikurang 100. Oke. Per bawahnya jadi 2 cos setengah. Ini 140 tambah 100 dikali sin setengah 140 min 100. Oke. Nah, kamu perhatikan, ada yang sama nggak di sini ya? Oh, ada. Ini kita coret aja langsung ya. Gitu. Ini kita coret duanya. Berarti tinggal min sin 140 tambah 100, 240 dibagi setengah atau dikali setengah menjadi 120 per cos 120. Berarti ini sama aja min tangen 120 atau bisa kita tulis nilainya adalah min dalam kurung min tangen 60. Berarti sama dengan akar 3. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kamu perhatikan soal selanjutnya. Kita diminta menentukan nilai dari sin 75 tambah sin 15 per cos 105 tambah cos 15. Nah, kita gunakan rumus yang pertama, yang atas itu rumusnya mirip dengan sin A tambah sin B ya. Berarti kalau kita tuliskan jadi 2 sin setengah A tambah B tuh, dikali cos setengah A min B. Oke. Yang kedua, nah, cos A tambah cos B rumusnya. Berarti bisa kita tulis sama dengan 2 cos setengah A tambah B nah, dikali cos setengah A min B. Oke. Nah, sekarang baru kita selesaikan soalnya. Ya, ini sin A tambah sin B. Berarti bisa kita tulis 2 sin setengah 75 tambah 15. Oke. Dikali cos setengah 75 min 15. Ya. Per bawahnya 2 cos setengah 105 ditambah 15 ya, kemudian dikali cos setengah 105 nah, dikurang 15. Oke. Ya, ini kalau kita sederhanakan menjadi sama dengan duanya kita coret. Ini menjadi sin 45
ya dikali cos 30 per bawahnya menjadi cos 60 dikali cos 45. Oke, berarti kalau kita tuliskan nilainya setengah akar 2 dikali setengah akar 3 per setengah dikali setengah akar 2. Berarti ini bisa kita sederhanakan ya. Nah, ini kita coret. Ya, kemudian setengahnya kita coret. Berarti nilainya sama dengan akar 3. Jawabannya yang E. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kamu perhatikan, diketahui A adalah sudut lancip dengan cos 2A sama dengan 1/3. Nah, kita diminta nilai tangen A. Nah, sekarang kamu tahu cos 2A itu bisa kita jadikan sudut tunggal ya, menjadi 1 min 2 sin kuadrat A misalnya. Berarti ini bisa kita tulis 1/3 sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Berarti kalau kita pindahkan 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang 1/3. Ya, 2 sin kuadrat A sama dengan 2/3 atau sin kuadrat A sama dengan 1/3. Berarti sin A sama dengan akar dari 1/3 atau sama dengan 1/3. Nah, kita udah dapat sin A. Nah, kita buat segitiga siku-sikunya di sini ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah sudut A-nya. Ingat, sinus itu adalah demi. Ya, berarti bisa kita tulis di sini adalah 1, di sini akar 3. Berarti sini akar dari 3 dikurang 1 sama dengan akar 2. Berarti tangennya sama dengan 1 per akar 2 atau sama dengan 1/2 akar 2. Oke, jawabannya yang B. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, pembahasan tentang soal-soal trigonometri untuk rumus-rumus jumlah, selisih, dan hasil kali serta sudut rangkap telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.